Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Lagi apa? Bunda. Lagi, alhamdulillah lagi baca buku ya. Iya Bunda. Gimana nih kok wajahnya rada merenung ya? Khusyuk, baca bukunya khusyuk. Iya lagi mikir sih Bu Ya. Nisa. Fenomena yang belakangan ini banyak terjadi juga Bun. Ya. Nisa bingung deh Bun, kenapa sih kalau Nisa lihat-lihat ya, ada orang yang kelihatannya itu kayaknya melakukan hal yang nggak sepatutnya gitu Bun, kayak melakukan kesalahan yang kelihatan menurut kita itu melakukan maksiat. Tapi sewaktu-waktu orang itu tuh malah jadi dekat gitu sama Allah Bun. Berubah gitu ya, berubah jauh lebih jadi baik kayak gitu. dapat hidayah. Bisa mikir kok bisa kayak gitu Bun. Ya, itulah kuasa Allah ya. Kuasa Allah Bun ya. Kuasa Allah, makanya kita nggak boleh menilai orang, memvonis orang saat ini. Oh gitu. Karena kita tidak pernah tahu rencana Allah kepada seorang hamba. Aduh, nggak boleh vonis orang. Iya Bun. Iya. Berarti itu emang cara Allah gitu Bun ya. Cara Allah demikian. Bunda Nisa mau dengar lebih banyak lagi. Bunda mau sharing sama Nisa. Boleh. Insya Allah. Boleh, insya Allah kita akan sharing. Baik sahabat MQ, sebelumnya Bunda kita sapa dulu nih sahabat MQ yang sudah bersama kita. Insya Allah hari ini, kali ini Nisa dan Bunda Khairati akan membersamai sahabat MQ di program Cerita Muslimah. Jadi terus simak dan mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa diambil. Baik Bunda, dilanjut lagi nih Bun. Iya. Itu gimana Bun? Kenapa bisa orang berubah Bun? Yang pertama, jaga hati kita saat kita menyaksikan, melihat, merasakan sesuatu tentang seseorang. Yang dia lakukan mungkin tidak sesuai dengan standar-standar ya, atau nilai-nilai yang Allah, Rasulullah ajarkan kepada kita. Itu yang kita jaga dulu. Jadi jangan meremehkan, jangan mencibir, jangan merasa kita lebih baik sehingga merendahkan. Itu kadang tidak terasa ya, ada di hati kita. Terlintas aja. Terlintas. Padahal kita tidak pernah tahu kapan Allah itu memberi petunjuk kepada seorang hamba. Oh, gitu. Allah tuh kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kita harus tetap baik sama siapapun. Nah, cara-cara Allah membuat seorang hamba berubah ada beberapa ya yang selama ini kita saksikan itu real gitu ya. Ada 3 cara Allah. Oh, berarti itu emang ada caranya Bun, Allah meraih hambanya? Iya, menurut sudut pandang kita ini cara Allah gitu ya. Ternyata. Iya, dan memang jelas bahwasanya kalau Allah menginginkan seorang hamba berubah, pasti Allah punya cara yang itu kadang kita tidak tahu, tidak terasa gitu. Ya, kita anggap biasa aja, tapi ternyata itu merubah seseorang yang kita tidak pernah duga. Gimana tuh Bun caranya? Ya, kan kadang kita pernah menyaksikan orang tiba-tiba, atau dia pernah bicara lah, curhat gitu ya kepada yang lain, ke temannya atau siapa. Kok aku jenuh ya, kering hati ini gitu. Rasanya selama ini jauh dari Allah gitu. Udah capek hidup begini tuh, sibuk dengan dunia gitu. Ya kan, ada yang seperti itu. Nah, itu sebetulnya Allah sudah sadarkan. Allah sudah beri namanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan yaqzoh. Kesadaran terminal pertama seorang manusia menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, itu sadar. Ya Allah, saya udah usia sekian, ibadah saya sangat sedikit, bekal saya pulang kepadamu sedikit, dosa saya banyak. Jadi dia merasa muncul rasa takut gitu ya. Takut dosa banyak, nanti gimana di akhirat. Nah, itu cara Allah memberi kesadaran, itu karunia yang besar. Berarti itu kayak Allah ngetuk hati kita gitu Bun? Ya, bisa jadi ya seperti itu gitu ya. Jadi ya disadarkan itu. Tiba-tiba ya Allah, saya harus berubah ini, kok hidup saya seperti ini. Ada kegelisahan, ada kekeringan di dalam hatinya. Iya. Nah, itu cara Allah ya. Yang berikutnya ada juga, ada seseorang yang mungkin dia tidak berminat belajar agama,
denger tausiah aja dia nggak mau. Apaan nih? Udah gitu ya. Iya. Tapi tiba-tiba tidak sengaja dia baca buku, dia denger radio, kemudian berteman dengan seseorang, orang itu menyampaikan sesuatu hikmah. Berarti kan dari ilmu, dia dapat ilmu tuh. Betul. Tidak disengaja. Nah, di sana dia langsung tersadarkan. Jadi orang-orang yang diraih oleh Allah, seorang hamba diraih oleh Allah, bisa jadi tadi dia disadarkan, kedua bisa jadi dapat ilmu dulu, ilmu itu menjadi dia tersadarkan. Masya Allah. Ya, contohnya gini, ada seseorang dia menikah berbeda keyakinan. Oh iya. Nah, begitu dia dengar YouTube, nonton YouTube, seperti apa hukumnya? Ternyata nggak boleh. Nggak boleh. Dia kaget. Ya Allah, jadi saya menikah sekian puluh tahun itu, saya hukumnya zina karena beda keyakinan, gitu kan? Ya. Nah, lalu dia tersadarkan. Dari ilmu tersebut, Bun ya? Dari ilmu itu. Kan tidak sengaja itu dia dengar. Iya. Kalau Allah meraih kan bisa jadi didengarkan sesuatu ilmu yang membuat dia berubah gitu. Insya Allah, ilmu yang bermanfaat gitu. Ilmu yang manfaat yang masuk ke hatinya. Betul. Nah itu ya, bisa jadi nih, bisa jadi hati dia sudah gelisah dan dia ingin, saya ingin tenang, saya ingin bahagia, saya ingin dekat dengan Allah. Itu sebetulnya udah ciri-ciri Allah memberikan petunjuk di hatinya. Jadi kalau tadi sadar, lalu dia belajar, memperdalam, supaya dia lebih tahu, lebih yakin, imannya lebih kuat. Kalau tadi ilmu dulu, ilmu dia dapat, lalu dia tersadarkan lalu dia berubah. Nah, ada cara yang lain. Nah, ini yang paling jitu. Apa tuh, Bun? Ya. Jadi seseorang itu dikasih masalah dalam hidupnya, dikasih ujian dalam hidupnya, ya. Sampai dia betul-betul tidak ada lagi harapan selain berharap kepada Allah, tidak ada gantungan selain bergantung kepada Allah. Di sana dia mencari Allah. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah. Nah, disitulah titik di mana dia dari berubah. Ujian itu. Oh, jadi ujian itu, Bun, sebenarnya kan ada misalnya kadang mikir gitu, Bun ya, apa ini teh dikasih ujian, Allah sayang gak sih sama kita gitu teh, Bun. Ini kayak berat gitu, Bun. Nah, jadi ujian itu merupakan salah satu juga, Bun. Iya, itu cara Allah. Dengan cara itulah orang nyari Allah, benar nggak? Selama ini kan kemana aja gitu. Iya. Iya kan? Makanya banyak orang yang dia bangkrut, dia katakan, oh selama ini saya lebih sibuk mencari harta, saya lupa kepada Allah. Ya, lupa Allah yang memberikan saya rezeki, Allah tegur dia, diambil hartanya. Ya, walaupun sedih sebenarnya, Bun ya. Ya, banyak. Siapapun hari ini yang mendapatkan masalah, kepedihan dalam hidupnya, ujian, sesungguhnya itu cara Allah meraih hambanya. Iya, Bun. Iya. Jadi gak hanya dikasih ilmu sama disadarkan, tapi dengan dikasih ujian juga itu bisa jadi cara Allah gitu, Bun ya. Iya. Ujian keburukan khususnya ya, karena kebaikan juga ujian. Kebaikan juga ujian, Bun. Ujian kebaikan. Jadi ke lapangan dikasih harta berlimpah, dikasih sehat, itu ujian, tapi dalam bentuk kebaikan. Tapi yang membuat orang paling banyak berubah, mencari Allah, mendekat kepada Allah adalah ujian kepahitan. Masya Allah. Baru tersungkur lunglai, ya Allah, baru nyari Allah. Tidak ada tempat bergantung lainnya gitu. Iya. Ini menarik banget nih, Bun, bisa jadi pengen tahu, soalnya kan ada yang bilang hidup itu penuh dengan ujian, dan ternyata kata Bunda, ujian itu adalah salah satu cara Allah meraih kita gitu. Ya, tepat sekali. Boleh abis ini insya Allah kita sambung lagi, Bun, ini semakin menarik. Gimana ujian itu bisa termasuk salah satu cara Allah meraih kita, dan ujiannya seperti apa? Insya Allah kita akan bahas setelah pesan-pesan yang berikut ini.